Hai Binusian, bertemu lagi dengan saya Setiani Putri Hendratno. Kita pada topik 10 ya, mengenai personal financial statement and accounting for governance and not for a profit organization gitu ya. Jadi kita akan membahas mengenai laporan keuangan untuk pribadi, untuk si pemerintah dan juga misalnya untuk yang LSM seperti itu. Personal financial statement itu dari statement of position atau SOP yang nomor 82 step 1 menyimpulkan bahwa laporan keuangan pribadi harus menyajikan estimasi nilai aset terkini dan kewajiban pada perkiraan jumlah yang tercatat pada laporan keuangan. Jadi maksudnya kalau kita misalnya personal atau pribadi, jangan dikira tidak membuat laporan keuangan, tapi kita juga harus mencatat gitu ya. Misalnya untuk aset kita berapa banyak gitu ya, terus sekarang harganya berapa, karena berdasarkan dari fair value. Ini berbeda dengan laporan keuangan komersial yang sebagian besar menggunakan informasi historical cost. Untuk SOP 82 step 1 memberikan panduan untuk menentukan taksiran nilai kini aset dan taksiran jumlah kewajiban. Laporan keuangan individu, suami dan istri atau kelompok keluarga yang lebih besar digunakan untuk mendapatkan kredit, perencanaan pajak penghasilan, perencanaan pensiun, dan perencanaan properti. Mungkin kalau di Indonesia biasanya masuk ke dalam SPT gitu ya. Biasanya kan ada apa sih yang diminta oleh si pemerintah, kita tuh punya aset berapa banyak atau utang berapa banyak. Itu biasanya harus dicatat seperti itu. Lalu pada prinsipnya, sebuah laporan keuangan pribadi akan memuat sumber penghasilan berikut besarnya berapa, aliran penghasilan sampai kepada pengeluaran, pos pengeluaran rutin, alokasi kebutuhan untuk hari depan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dana pribadi tersebut. Dengan menyusun laporan keuangan individu bisa mengecek kondisi finansial dengan mudah setiap saat. Seperti itu ya. Begitu juga kalau misalnya evaluasi nih, misalnya akhir tahun ternyata kita kosnya lebih besar atau bebannya lebih besar daripada pendapatan gitu ya. Itu kan juga bahaya tuh ya. Maka dilihat juga bahwa individu bisa melihat dengan mudah bagaimana keuangan selama setahun, bagaimana pertumbuhan aset, dan berapa tingkat kenaikan penghasilannya. Neraca keuangan atau balance sheet itu juga langkah pertama agar memiliki laporan keuangan pribadi adalah menyusun si balance sheet tersebut atau neraca keuangan gitu. Nggak usah yang banyak-banyak, yang penting bisa memenuhi aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas gitu ya. Jadi kalau misalnya aset kita ada berapa, kas kita ada berapa gitu ya. Kita ada misalnya kalau misalnya ada usaha, ada piutang atau tidak, seperti itu. Lalu misalnya kalau bicara soal utangnya ya apakah kita mengkredit, kalau misalnya kita ada modalnya apakah kita ada simpanan atau misalnya saving seperti apa, seperti itu ya. Nah jadi kolom aset berada di bagian kiri neraca. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal pertama kali, saya sudah menyampaikan bahwa aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, jadi asetnya di kiri atau di debit, liabilitas tambah ekuitasnya adanya di kanan atau di kredit, gitu ya. Lalu yang di kirinya itu atau di aset adalah aset liquid, aset investasi, dan aset pribadi atau aset guna. Aset liquid adalah semua jenis aset atau harta kekayaan yang mudah dicairkan. Misalnya dana di rekening transaksi atau rekening koran, dana di rekening tabungan bank, dana di rekening deposito, simpanan emas logam mulia, dan yang lainnya. Yang kedua, buat untuk kelompok yang kanan, yaitu bagian kewajiban gitu ya atau utang, masukkan semua utang, ya kan? Jadi dibagi dua lagi, utang jangka pendek dengan utang jangka panjang gitu. Kalau mau dibagi tiga lagi bisa, utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan juga jangka panjang. Mulai utang jangka pendeknya misalnya utang kartu kredit gitu ya, utang kredit tanpa agunan atau KTL kalau ada gitu. Utang jangka panjang kalau masih nyicil mobil atau motor. Jangan lupa utang KPR juga, seperti itu ya. Lalu ada laporan arus kas, misalnya ada cash flow statement. Jadi misal aliran dananya nih, apakah mau tahunan atau bulanan. Kita terima dana berapa, kita keluarkan berapa. Cash in, cash out-nya juga ada seperti itu. Nah, jadi kalau misal kamu mau lihat laporan untuk yang laporan neraca keuangan, kamu bisa lihat di sini. Itu ada kiri ada kelompok aset, yang kanan itu kelompok utang dan juga kekayaan bersih gitu ya. Sampai di akhirnya ternyata ketahuan nih berapa sih nilai kekayaan bersih dari kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi ada juga selain akuntansi untuk personal, ada juga akuntansi untuk pemerintahan.
Jadi memang ada prosedurnya ya, bahwa si pemerintah ini memang harus memiliki akuntansi tersendiri juga, selain dari si personal itu tadi atau dari si komersial. Nah, jadi ini bisa dilihat dari standar akuntansi pemerintahan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintahan kita sendiri. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP yang sudah ditentukan. Lalu untuk accounting for not profit organization, lain dari si pemerintah gitu ya, organisasi non-laba dan pemerintah adalah suatu entity yang tidak ada hubungannya dengan elemen pemerintahan. Semua organisasi non-laba dan pemerintah esensinya menggunakan bisnis panduan yang sama meskipun sifat transaksinya berbeda. Jadi sebenarnya tidak terlalu ada laba rugi yang terlihat gitu ya. Makanya laporan keuangannya adalah satu, statement of financial position, yang kedua adalah statement of activities, yang ketiga statement of cash flow, keempat adalah notes to financial statement. Jadi hanya 4 saja. Oke, sekian pembahasan topik kali ini. Untuk detail kalian bisa baca di lecture note. Sampai jumpa kembali di lain waktu ya.